Halo kan, salam dunia satwa dan transportasi. Kali ini admin berada di stasiun Purwokerto dan kali ini admin akan menaiki kereta api Kamandaka ya, dari Purwokerto menuju ke Semarang Tawang. Nah, ini admin naik kereta api Kamandaka ini, Kamandaka sini atau biasa admin sebut itu kereta api lokalan sini sampai Semarang, karena ya bolak-balik karena keberangkatannya udah ada berapa ya, udah banyak loh pokoknya. Ada Joglo Sumarkerto, ada Kamandaka yang dari Cilacap, banyak banget lah pokoknya. Udah berapa itu katanya. Dan kali ini admin akan naik kereta api Kamandaka ya, dan admin duduk di eksekutif 3. Nanti eksekutifnya seperti apa ya, dan admin nanti mau lewat jalur utara ya kayaknya sih. Dan oke, kita telah check in ya, dan kita di eksekutif berapa ya, admin soalnya pilih di eksekutif 3. Dan di jalur satu ini adalah kereta api Serayu, dan di jalur sini adalah kereta api Kamandaka ya, yang admin naikin. Kita duduk di gerbong 3 dan admin pilih kursinya itu 4-4-nya ya. Dan interior kereta api Kamandaka eksekutif 3 itu seperti ini ya. Kukira bakalan kaca lebar, ternyata masih kaca pesawat ya. Sayang banget, soalnya admin udah naik yang kaca lebar itu udah 7 tahunan yang lalu. Admin terakhir naik kereta api yang kaca lebar ya, kayak di depan sana ya. Tentunya kereta api ini buatan Inka ya, dan di sana menunjukkan datanya kereta eksekutif ini tuh. K1 itu menunjukkan kereta api ini tuh kelas eksekutif ya. Kalau 0 nggak ada penggeraknya, kalau 9 keluaran tahun 2009, yang 1 berarti keluaran pertama di tahun 2009. Kelas eksekutif ya, 50 penumpang. Ini gerbong 3, dan ini dia ya pemberhentian kereta api Kamandaka, yaitu di Semarang Tawang, Semarang Poncol, Uleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Slawi, Bumiayu di Purwokerto. Seperti ini ya tuh. Untuk kereta api kelas ekonomi Kamandaka seperti ini. Kursi tegak ya, tapi tuh apa tuh, legroomnya masih enak. Kalau kereta api yang kursi seperti itu mah Batu Rading Express ya. Kalau kursi yang seperti ekonomi 16 tempat duduk, 106 tempat duduk, itu legroomnya itu kurang lega ya. Kalau ini tuh walaupun kursi ini tegak, legroomnya itu lega banget. Dan ini fasilitas toilet di kereta api Kamandaka ya. Nah, ini ada jendela di sini, tapi kayaknya udah dikunci. Ada kloset untuk menyiram. Ada kloset ya buat BAP atau BAK. Ada ekos di sini. Ada tombol pembilas toilet seperti ini. Kalau di sini ada semprotan. Nah, semprotan. Dan ada wastafel kecil di sini. Ada sabunnya dan ada juga tisunya. Dan ada kaca seperti ini ya, yang besar, yang betul. Eksekutif 3 Kamandaka ini masih sepi banget. Biasanya eksekutif seperti ini tuh rame. Yang kursi berapa ini, 8A ini, di sini ada buat dudukan kopi, ada colokan juga di sini, ada colokan untuk ngecasin HP, sama nggak boleh buat apa tuh kulkas 2 pintu ya. Di sini juga ada
sandaran untuk kaki ini bisa bisa diatur ketinggian ya. Nah, seperti ini, tapi ini kayaknya hampir patah deh. Terus sama ini ada kresek juga buat buang sampah, tentunya ada ini juga. Terus juga ada sandaran kursi, bisa disandarkan seperti ini. Kalau kita tekan itu akan ke belakang nih kursinya. Ada lampu baca juga. Ini kayaknya rusak nggak ya? Oh ya, rusak ding lampu bacanya. Ada ini juga meja makan tersembunyi. Nah, buat makan ya biasanya, atau buat laptopan di sini. Dan ada juga jarak untuk mengatur biar nggak sentuhan sama buat nutupin jendela. Tapi biasanya itu, tapi ini nggak ada talinya ya, biasanya itu ada talinya seperti ini, ditutup habis itu dibuka lagi. Nggak bisa dibuka ya, biar ini juga buka sendiri pas admin tarik nanti. Kira itu bakalan kayak gini ya, kaca lebar, ternyata kaca seperti yang depan sini, yaitu kaca pesawat. Nah, ini dia lokomotif dinasnya, yaitu adalah CC201 8314 depo induksi dia PWT. Lokomotif kotak biasanya itu diketarik sama tiga. Ini canggih banget ya, tuh K109 canggih banget. Nah, bisa dibuka seperti ini kalau mau masuk ya. Jadi kalian itu, makanya banyak orang itu kesusahan pakai teknologi seperti ini, makanya beberapa itu diituin seperti ini, habis itu tutup lagi gitu. Ini canggih banget ya. Ini kayaknya bekas eksekutif di kereta api Argo yang lainnya deh, karena soalnya admin lihat ini satunya itu dari Solo. 4 kayaknya atau 5 kalau salah. Ini ada kereta api Logawa ya, yang membawa kelas bisnis dari stasiun sini, stasiun Purwokerto menuju Jember. Dan kalau akselerasi CC201 ini sama lah seperti CC203, lumayan cepat akselerasinya. Kalau CC206 itu biasanya lebih cepat lagi. Dan dulu juga di sana itu ada kereta api Logawa yang dulu itu berangkatnya jam 5:30 ya. Jadi malah sekarang itu jam 6, dan jam 5 itu kereta api ini sekarang ke Mandaka. Dan ini pukul 5 TET atau pukul 5 pas, kereta api ini telah berangkat dari stasiun Purwokerto menuju stasiun akhir Semarang Tawang. Dan kayaknya kalau di Semarang Tawang ini jadi kereta api Joglo Semakerto ya. Yang dulu namanya itu Joglokerto. Pemberhentian itu masih sama seperti dulu ya, itu berhenti di Wuleri juga. Grup ya, karena ini perjalanannya juga jam 5 pagi sih, jadi ya wajar malam banget pagi buta seperti ini berangkatnya ya.
sini sudah wajar ya, banyak lampunya. Dan admin agak ngantuk ya sekarang, jadi admin tidur sejenak dulu ya. Di sebelah sini udah kelihatan ya sunrise-nya, makanya admin sering sebut ini kereta api ini tuh namanya Sunrise Express. Udah kelihatan tuh muncul sunrise-nya. Tuh sunrise-nya udah muncul. Sudah muncul. Mumpung di sini di Purwokerto itu lagi cerah, jadinya ya sunrise bisa cerah seperti ini. Tuh sunrise udah muncul. Dan kalau di sini kecepatannya itu mentok di 60 km per jam saja ya. Karena di sini tuh jalur itu agak lika-liku ya, atau naik turun. Nah itu mulai kelihatan ya sunrise-nya. Dan di samping sini tuh, di samping gerbong itu adalah Gunung Slamet yang masih tertutupi awan. Jadi biasanya aku lihat itu berhari-hari di admin pergi kemana-mana itu cerah ya, Gunung Slametnya kelihatan. Tapi ini ya karena ini sunrise, tutup ya gunungnya.
sunrise-nya mulai kelihatan. Padahal kalau di depan sun itu masih gelap, tapi kalau di HP ini udah terang nih. Padahal ini belum ada cahaya loh di belakang gunungnya. Dan ini lembah Gunung Selamatnya ya. Kalau Gunung Selamatnya itu ada di sebelah sana, pucuknya maksudnya. Nah, di samping kita ini itu adalah bukit yang memang tadi tuh itu tinggi-tinggi banget ya bukitnya. Jadinya kalau pohonnya atau ada buah yang jatuh ke tanah itu agak rawan ya menurut aku. Karena di sini tuh terkenal dengan bukit-bukit yang sangat tinggi. Tuh tinggi banget, tapi ini itu pohon pinus ya. Tadi itu soalnya admin melihat itu tuh tinggi banget kebunnya bukitnya. Nggak apa-apa lah. Sunrise Express. Tuh melewati sawah-sawah, lintas terbentang, dan sunrise ada di sana ya. Tapi ini kok nah tuh ada di sana sunrise nya. Paket lengkap ya nih kereta api ini menurut aku. Nah, ini akan tiba di stasiun Bumi Ayu. Yang kami hormati, sesaat lagi atau terbuka. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda Bagus banget pemandangan layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Bumiayu Station. For those of you who will end your trip at Bumiayu Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Bener-bener indah banget pas mau masuk stasiun Bumi Ayu, karena ini tuh spotnya ada di hati sana ya. Dan kereta apinya mulai pelan karena ya mau masuk stasiun Bumi Ayu. Oke, kita telah tiba di stasiun Bumi Ayu dan ini sangat banyak sekali penumpang yang naik di sini. Maksudnya sangat banyak penumpang yang naik di stasiun ini. Nah, bisa dibilang kereta api ini tuh kereta api anak sekolahan juga ya. Karena anak sekolah juga naik kereta api ini. Lihat anak sekolah. Bukan, itu masih di sini. Tadi udah kelewat ya. Oke, aku makan ya. Ini senyap banget jadi ya, ikutan senyap. Makan.
Dan ini adalah menunya nasi goreng Parahyangan ya. Dan admin sebenarnya pengen beliin si telur kulit crispy tapi malah habis. Ya udahlah, karena ya bosen sih di kereta nasi goreng terus dari kemarin. Ya udahlah, nasi goreng lagi sekali-kali yang apa-apa. Ini dari KHI Service, dari kuliner kereta ya. Oke, kita akan buka. Nah, seperti ini ya tuh. Ada kerupuk nih. Ada kerupuk udang. Ada telur, ada timun, ada acar juga, dan ada nasinya, ada sambelnya ya. Oke, admin akan makan dulu ya. Beli ini sehabis lepas stasiun Purwokerto ya. Itu sekitaran ya tadi admin udah bilang ya. Dan ini juga 45 menit dari keberangkatan stasiun Purwokerto. Oke, admin akan makan. 45 kereta api Kamandaka diberangkatkan dari stasiun Bumiayu. Nah, ini ya. Nah, udah dimatiin lampunya, tadi masih nyala ya. Dan ini juga udah dibangunin kanopi yang setara sama stasiun lain yang punya kanopi, tapi ini masih, menurut admin, kanopinya masih tipe yang eco kanopi. Peron ini masih tipe sedang, belum tinggi, sama lah kayak stasiun Purwokerto yang peron itu masih tipe sedang, nggak tinggi-tinggi banget sih. Selamat pagi, tamu istimewa. Selamat datang di kereta Di api. situ, tapi belum kelihatan lagi ya. Nah, itu di depan situ ada Gunung Selamet di situ, depan situ. Dan kalau Gunung Selamet dari Bumiayu itu beda ya. Kalau di Bumiayu itu agak nyekung ke atas, bagian pucuk gunung yang bagian kanan itu, dan juga tengahnya tuh membujur ke atas ya. Kalau di Purwokerto apa itu bagian sebelah kirinya itu agak memucuk ya, pucuknya ke atas. Dan di sebelah sini itu adalah jembatan baru yang awal tahun 2021 itu roboh ya, udah diperbaiki lagi setelah 2 tahun kemudian. Dan ini kita akan masuk ke stasiun Linggapura. Itu dia itu pucuknya yang di sebelah kanan itu agak ke atas, tapi kalau di Purwokerto itu sebelah kiri ya pucuknya tuh. Dan kalau kita lihat di sebelah sana ada Gunung Ciremai ya, tapi gunungnya tuh kelihatan di depan saja, aslinya kelihatan kok Gunung Ciremai ya. Tuh Gunung Ciremai itu udah ada di sana, dan Gunung Selametnya juga ada di sana. Di sana ya, tuh kelihatan juga. Kalau di sini lagi cerah-cerahnya kelihatan ya, padahal ini di Jawa Tengah. Soalnya Gunung Ciremai itu ada di Jawa Barat, ada di Cirebon. Nah, itu tuh Gunung Ciremai. Mana ya gunungnya? Nah, itu tuh. Nah, itu tuh di sana.
soalnya ketutupan sama itu perkebunan. Nah itu sunrise-nya dari depan ya, dan itu dia Gunung Slametnya. Nah ini tuh dari mana itu, ini kayak dari baliknya ya, soalnya kalau di Purwokerto Gunung Slametnya itu cekungan yang di sebelah kanan itu tadi, itu tuh kalau di Purwokerto itu sebelah kiri cekungannya. Nah itu tuh. Terus kalau yang cekungan ke bawah langsung itu kelihatan di kanan kalau di Purwokerto. Itu sawah-sawahnya. Ini akan tiba di stasiun Pupuk. Pupuk. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pupuk, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan di Indonesia. Nah itu tuh gunungnya tuh. Sampai jumpa Tuh yang pada sebelah kanan perjalanan berikutnya. itu kalau di Purwokerto Dear passengers, cekungan in a itu moment we'll arrive di at sebelah kiri. Pupuk Ini kayak Station. dibalik, For those of you kebalik. who will end your Kok trip kebalik at apa Pupuk tuh? Station, Kayak ini please prepare balikannya tuh. yourself. Kalau Check di your luggage and belongings. Pupuk Make seperti sure that nothing is left behind. For your safety, Dan ada sunrise it is juga. forbidden to open the train door before the train completely stops. sunrise-nya ada di sebelah Thank you sana. for choosing train services. Dan ini lagi untung ya, karena admin dapat sunrise, soalnya selalu kalau admin lewat sini selalu ya itu mendung ya, tapi ini alhamdulillah cerah. Oke, ini kereta Kamandaka telah diberangkatkan, berhenti di sini cuma 2 menit doang. Untuk akselerasi CC201 itu enggak sebagus CC206 ya. Terus 201 itu akselerasi seperti 203 lah. Tuh sangat cerah banget. Itu mulai sangat kelihatan tuh Gunung Slametnya. Dan itu dia sunrise-nya ya, Sunrise Express, kereta api Kamandaka Sunrise Express. Ada Gunung Slametnya juga nih. Wow, bagus banget bener. Oke, kita akan melewati percabangan. Kalau double track ini itu menuju ke Cirebon, kalau kita ini single track menuju ke Tegal, melewati jalur utara ya nanti. Dan di sana juga ada Gunung Ciremai. Ada Gunung Ciremai juga di sana. Nah, ini dia percabangannya. Kita ke Semarang. Jakarta. Gunung Ciremai juga dapat ya momennya. Ini kita memasuki single track sampai stasiun Tegal ya nanti. Tuh. Suasana yang admin dapatkan itu seperti di mana itu, di Palembang pas admin naik kereta api Sindang Marga. Kok naik kereta api Bukit Serero. Atau nggak bener ya, soalnya admin itu Sindang Marga bukan siang admin naik,
Sindang Marga deh. Itu admin naikinnya itu malam hari. Nggak ada deh, nggak ada sawah-sawah seperti ini. Dan di sebelah sini tuh kayaknya ini dipasang papan nama ya. Semoga aja nggak jatuh ya papan namanya. Sangat indah sekali. Ini kayak vibes-nya itu mirip di luar negeri nggak sih? Atau di luar negeri yang negara mana gitu. Dan ini banyak, kalau di sini tuh banyak hutan jatinya ya. Tapi ini hutan jati kok, bukan di luar negeri. Kalau hutan jati di luar negeri mah beda lagi. Dan admin juga pernah naik kereta api Kamandaka lewati jalur ini, tapi itu malam ya. Waktu itu admin mau nge-vlog tapi memorinya masih penuh. Ya udah, ini karena kesempatan memorinya belum penuh, jadi ya admin vlog aja. Ini dia banyak hutan jatinya. Kalau lewat seperti ini tuh udah mirip vibes-nya itu di Sumsel. Waktu admin pergi naik kereta api Kuala Status. Di sini juga masih kelihatan ya Gunung Ciremai. Nah, ini ada papan nama kereta api Joglo Semakerto. Berarti ini dibalik ya nanti. Pas udah sampai stasiun Semarang Tawang pasti dibalik kayaknya. Tuh lihat aja tuh. CS tulisannya. Apa ya, kayak hutan jati juga deh. Kalau di sini tuh terkenal banyak hutan jatinya, sama di Cepu. Kalau di Cepu memang banyak ya, atau nggak di Blora. Apa? Dan maksimal kecepatan kereta di Betak Lubuk Sawi ini tuh maksimal 80 km per jam ya. Tapi ini karena dibatasi jadi 60 km per jam seperti tadi yang ada di sana ya, di Betak atau Lubuk. Kita memasuki stasiun Slawi, dan yang naik ini banyak ya ternyata.
Dan ini lagi kenapa ini stasiun Selawi, apalagi perpanjangan peron ya, kayak peronnya tuh nyampe sini loh. Apa iya ya, admin juga nggak tahu. Kayak pukul 6:33 tepat berhenti di stasiun Selawi. Jam 6:38 kereta api Kamandaka telah diberangkatkan dari stasiun Selawi menuju ke percabangan utara, yaitu ke Tegal. Karena di sini masih single track. Oke, di sebelah kiri ini ada jalan raya. Ada jalan raya sebelah kiri. Ada trafo, ekotrafo. Ada apa ya namanya, admin lupa kok. Tegangan tinggi apa ya namanya, lupa. Sutetnya itu bentuknya tuh modelan yang kayak gitu ya. Modelan luar negeri seperti itu. Itu ada jalan raya. Nih pemandangan Selawi dari Selawi ke Tegal ini tuh perumahan semua ya. Tadi kan dari Purwo ke Selawi kan itu kebun jati semua. Oh, ini banyak rumah-rumah yang di pinggir rel ya. Semoga jadi si digusur ya tuh. Ada motor-motornya. Ini kayak pasar deh. Ada Mobile Legends-nya tuh. Banyak sekali. Dan ini mulai pelan, kayaknya mau masuk stasiun Tegal. Soalnya atmosfernya itu kenceng banget. Tadi juga kedengeran. Nah, ada tolnya ya di atas. Berarti ini udah masuk Tegal. Melewati jalur utara, saya jalur selatan admin bosen banget lewati jalur selatan, dan admin pengen lewat jalur utara ya. Tapi Purwokerto kan itu letaknya ada di tengah, jadinya ya kedapatan itu ada di jalur tengah ya. Jadi admin bosen banget, nggak ada apa tuh, ada feeling yang baru lah, bukit-bukitan terus kayak gitu. Makanya admin pengen ke Semarang itu naik kereta api ya, via jalur utara. Kapan-kapan kalau kesempatan lewat jalur selatan juga lah, muter Jogja. Tapi itu kayaknya waktunya lama deh. Soalnya apa tuh, admin pernah naik kereta api Joglo Semarang tuh, dari Jogja ke Semarang. Dari sini ke Semarang itu muter Jogja dulu ya, otomatis kan lama banget perjalanannya, sekitaran 7 jaman kalau lewat Jogja ya. Dan itu memperlama waktu. Kalau kita kan ini cuma 4 jam ya. Ini dia ya petang dari Selawi ke Tegal, sekitaran 80 km per jaman lah. Itu tuh udah mulai cepat. Ini kan pelan, cuman 60 km per jaman doang. Kali ini 80 km per jam. Itu mulai cepat ya keretanya. Kamandaka yang ini tuh menurut admin tuh terkesan cepet lah, lebih cepetan yang satu yang dari Cilacap.
Karena kalau Kamandaka yang ini tuh sebenarnya itu dari nomor yang nomor yang paling tinggi ya daripada Kamandaka yang dari Cilacap. Kalau Kamandaka yang dari Cilacap kan dulu kan admin naik itu ekonomi semua. Harusnya yang ekonomi yang itu bisa dilarikan di kecepatan 120 km per jam ya. Tapi ditambah eksekutifnya ya. Sekarang Kamandaka yang dari Cilacap menghadirkan kelas eksekutif. Nah ini dia, kita bertemu jalur Pantura, jalur kereta api Pantura. Atau yang admin biasa bilang itu jalur Pripat Tebur. Dan tanda-tandanya ini akan memasuki stasiun Tegal karena melewati jalur utara ini ya. Nah ini melewati tikungan yang tandanya akan masuk stasiun Tegal. Oke, Periksa kita dan telah teliti kembali barang bawaan masuk Anda. masuk Jangan sampai stasiun ada yang Tegal. tertinggal atau tertukar. Telah Terus berada sini di ada tempat duduk gerbong-gerbong sampai kereta yang berhenti terbengkalai. dengan sempurna. Itu Terima kasih ditanamkan atas di sini. kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train service. Kita telah tiba di stasiun Tegal pada pukul 6:52. Itu ada gerbong ekonomi di depan. Dan biasanya Argo Bromo Anggrek ini lewat sini ya. Tapi cuman pas langsung ke stasiun. Tuh. Peronnya udah peron panjang ya, tapi masih sedang seperti inilah peronnya. Dan ada trainmark di situ. Dan itu adalah kecepatan maksimumnya itu hanya 100 km per jam. 40 itu adalah berat maksimal itu 40 ton. Dan 5 sendiri itu adalah bogi K5. Seperti ini ya bogi K5. Seperti ini. Ada pegasnya gitu, tapi kalau ini tuh pegasnya kelihatan ya. Kalau di itu kan di kereta stainless kan pegasnya nggak kelihatan. Dan ini kereta api Kamandaka diberangkatkan harusnya sih ini pukul 7:06, tapi ini malah pukul 6:08 6:58. Seperti ini keawalan berapa menit ya? Hanya kalau keawalan mungkin 8 menit lah. Keawalan 8 menit. Dan di sebelah kiri ada kereta api ekonomi yang terparkir. Depo Induk Cirebon kayak ini Argo Cirebon deh kayak. Soalnya Argo Cirebon itu mentok di sini. Walaupun ada juga yang di Cirebon sih mentoknya. Tadi admin lihat kayak ada lokomotif CC201, tapi yang apa gitu, kayak fintech sih, tapi kurang tahu sih. Soalnya fintech itu lebih sering dinas itu di Semarang ya karena kepunyaan Semarang. Contohnya kayak dulu lokomotif bebek di Purwokerto
sering dinasnya itu kereta api Logawa di Purwokerto ya. Itu ada rumah-rumah di sebelah kiri. Kok ada rumah, ada rukonya di sebelah kiri. Dan ini apanya ya, kayaknya resortnya Depo Tegal. Dan ini tuh miring banget, miring banget. Loh, tadi kok ada lokomotif ya? Apa mungkin udah pergi ya lokomotifnya? Kurang tahu juga sih. Dan kita melewati Gaboko. Ada Gunung Slamet di sana. Yang tadi kita lihat di mana itu, di Purupuk ya, atau di Bumi Ayu. Ini baliknya ya sekarang. Ini baliknya. Tuh gunungnya tuh. Ini kalau depan ke sana, ke depan gunungnya sana itu adalah kota Purwokerto. Kita melewati stasiun apa ya? Min kurang tahu juga stasiun. Karena ini di jalur utara sih, Min juga kurang tahu. Oh, stasiun Larangan ding, stasiun Larangan. Ini kalau di jalur utara keretanya mulai cepet. Tuh. Gunungnya tuh mulai kelihatan. Jelas banget. Untuk kecepatan kereta api ini tuh sampai 100 km per jam ya, karena ya tren itu jadinya hanya bisa dipacu dengan kecepatan 100 km per jam saja. Walaupun aku lihat ini sih kecepatannya 95 km per jam. Oke, kita melewati stasiun apa ya ini? Soalnya jalurnya ini terbagi 3. Apa ya stasiun apa? Oh, stasiun Suwodadi. Melewati stasiun Suwodadi. Oh ya, untuk sekedar nostalgia aja ya. Pada tahun 2019 admin naik kereta api yang
kelas eksekutif itu masih ada bantalnya, tapi kok sekarang udah nggak ada bantalnya ya. Amin juga lagi mikirin itu, kok udah nggak ada bantalnya lagi ya. Tapi bantal masih ada, walaupun itu harus sewa dulu. Harganya itu 10.000 sih sebenarnya. Tapi ya karena repot ya udah nggak usah pinjem, ya udah. Jadinya nggak ada fasilitas bantal lagi deh. Biasanya kan bantal ditaruh di kursi seperti itu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi ya, sayang banget. Oh, adapun bantal harus bayar dulu, pinjam dulu kayak gitu. Dan di anak Gunung Slamet itu ada di sebelah sana tuh ada Gunung Gajah. Ada Gunung Gajah di situ. Gunung itu bentuknya itu kayak bukit apa ya? Bukit Jenggala di Purwokerto di Baturaden. Itu yang bentuknya kayak gajah itu katanya entah spesies fosil mamut enggak sih, tapi juga kurang tahu. Tuh Gunung Gajah, kalau dari tol kelihatan, dari kereta juga kelihatan. Di bawahnya kaki Gunung Slamet. Nah itu dengan jelas ya Gunung Gajahnya. Itu Gunung Gajah ada di kaki Gunung Slamet. Nah tadi udah sempet sampai 100 km/jam, tapi admin nggak lihat ya. Pokoknya pemandangan di Jawa Tengah ini tak ada duanya lah, nggak kalah sama yang di Jawa Barat. Bagus banget pemandangannya. Dan ini mulai pelan karena mungkin memasuki stasiun Pemalang ya. Services from Indonesian Railways Company. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan untuk akses pintu keluar di stasiun Pemalang berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Selamat datang di stasiun Pemalang. Oke, pukul 7:22 tepat tiba kereta api Kamandaka tiba di stasiun Pemalang. Ini kayaknya mau berangkat lagi deh, apa mau disusul, admin juga kurang tahu. Oke, telah lewat kereta api Argo Merbabu. Oke, kereta api Kamandaka telah diberangkatkan dari stasiun Pemalang. Ini berhentinya bentar banget ya, cuman berapa menit ya, cuman 2 menitan doang, bentar banget. Kini kita telah tiba di stasiun Pekalongan pada pukul 7:51. Stasiunnya masih jadul ya ternyata. Tuh, masih jadul. Tuh bangunan stasiunnya. Bangunan stasiun ini masih lumayan, iya, masih lumayan vintage banget ya.
masih banyak tembok-tembok yang belum diperbaiki, dan kanopia juga belum baru tuh, jadul banget pokoknya. Dan stasiun Pekalongan ini adalah stasiun kereta api yang kelas A ya, yang semua kereta tuh wajib berhenti di sini, termasuk kereta api yang nomor 1 di Jawa, yaitu adalah kereta api Argo Bromo Anggrek, juga berhenti di sini. Tadi yang Pemalang Tegal itu nggak diberhentiin Argo Bromo Anggrek ya. Pukul 7:55 kereta api Kamandaka telah diberangkatkan dari stasiun Pekalongan. Habis itu tinggal 2 stasiun lagi, yaitu stasiun Weleri dan stasiun Semarang Poncol. Stasiun Semarang Poncol itu tempat pemberhentian tujuan admin ya, itu berhentinya di Semarang Poncol. Admin pengennya itu turunnya itu di Semarang Tawang. Dan ini dulu itu ada tempat tempat tutupan bagasi ya, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Terakhir admin nemuin itu di kereta api Ranggajati. Dulu ya bekasnya Argo Jati, tapi ini kayak bekasnya Argo Lawu deh. Soalnya kepemilikan gerbong ini tuh Solo, berpapasan dengan kereta api Argo Sindoro. Mirip Argo Dwi Pangga ya, karena berhentinya cuman di 6 stasiun. Tapi kayak Argo Dwi Pangga udah tambah deh jadi 7 stasiun. Jadi menurut admin itu yang tercepat sekarang itu ya itu Argo Sindoro sama Argo Muria, menurut admin ya. Karena waktu itu juga berhenti di sama-sama Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Argo Sindoro sama Argo Muria itu berhenti di 6 stasiun saja. Berarti ya harusnya Argo Sindoro sama Argo Muria itu harusnya jadi kereta unggulan ya. Tapi kan yang branding Argo kan harusnya itu unggulan ya keretanya. Seperti yang tadi tuh Argo Merbabu. Cuman yang Semarang itu nggak pernah sama sekali, nggak pernah coba rangkaian stainless steel ya. Pernah sih di Tawang Jaya Premium sama Argo Sindoro itu pernah dapat stainless. Habis itu dilepas ya buat apa tuh, buat Jogja. Kenapa ya sarana Jogja itu sarana dot 6 itu harus bagus-bagus, sedangkan di Semarang itu malah diabaikan ya, malah yang di anak emaskan itu yang di Jogja, padahal Semarang itu juga kota wisata juga. Mungkin karena turis dari luar negeri itu datangnya ke Jogja kayaknya, padahal masih sejejeran Semarang sama Jogja itu, tinggal ke selatan aja udah nyampe deh ke Jogja. Kenapa ya kira-kira ya, Min juga kurang tahu. Dan juga waktu tempuhnya itu lebih cepetan Argo Sindoro, jauh lebih cepat Argo Sindoro menurut aku ya, karena ya lewat utara, kalau lewat selatan kan kelamaan. Nah, kita akan melewati stasiun Batang ya, karena tadi habis jembatan ya, habis itu stasiun Batang. Nah ini dia. Nah, kita melewati stasiun Batang.
Batang ini stasiun pelabuhan itu dekat pantai ya. Nanti kita terus rekam aja, soalnya juga bentar lagi nih. Di sana ada pabrik. Itu pabrik apa ya, admin kurang tahu juga, soalnya admin kedua kalinya admin kesini lewat pantai utara ini. Admin juga belum tahu sih. Nah, habis lewat hutan nih, biasanya habis lewat hutan seperti ini, habis itu tuh, habis itu apa ya, habis itu stasiun Ujung Negoro, habis itu stasiun pelabuhan. Nah, titik tikungan sinilah hutan itu. Kalau fans itu biasanya itu banyak yang hunting di sini. Kita abadikan saja ya. Nah, itu dia ya, itu pabrik apa ya? Kalau orang-orang yang dekat stasiun dekat Ujung Negoro atau tempatnya itu di Ujung Negoro, beritahu ya itu pabrik apaan, atau enggak admin cari sendiri nanti. Nah, itu dia pabriknya ya. Nah, itu dia ya pabrik. Oh, tahu sih itu pabrik apaan. Mirip-mirip pabrik semen atau pabrik apa gitu. Nah, ini udah dekat kawasan pantai. Nah, itu dia ya pantainya. Tapi itu kejauhan. Ada yang lebih dekat lagi nanti. Nah, tuh pantainya tuh.
ada yang lebih dekat ke laut, ini kan agak jauh dari laut ya. Nah sebenarnya itu waktu trek ini tuh masih single track, itu dulu jalurnya itu lebih mepet ke laut ya, dan keretanya itu pelan. Tapi semenjak double tracknya udah nah itu dia ya pantainya, tapi ini belum deket sama relnya. Kayaknya kita mau deket pantai. Wih, ketemu apa ini? Kereta api apa ya? Ciremai Express. Dulu itu rutenya cuma sampai Cirebon ya, sekarang diperpanjang ke Semarang, menggantikan kereta api Harina yang dulunya itu cuma sampai Semarang Tawang, sekarang sampai Surabaya Pasar Turi. Udah deket banget sama pantai ini kan. Nah itu dia ya pantainya, ketutupan pohon. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan menikmati indahnya panorama pantai yang terletak di tepi stasiun pelabuhan selama kurang lebih 1 menit. Stasiun pelabuhan berada 4 meter di atas permukaan laut dan berlokasi di Kampung Pelabuhan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Stasiun ini termasuk unik dari segi letak karena berada tepat di bawah bukit, di bibir pantai, dan langsung menghadap ke Laut Jawa. Stasiun ini merupakan satu-satunya stasiun kereta api aktif yang terletak di pinggir pantai. Bagi Anda pecinta fotografi, keindahan alam ini dapat Anda Nah tuh bagikan sebagai kita telah melewati pantainya, namanya Pantai Celong. Oke, nah ini dia pantainya tuh. Pantainya. Tapi karena jalur ini udah gak deket lagi sama pantai,
kita masih bisa lihat sebagiannya lah. Tapi penerapan jalur di dekat pantai ini juga mau ada di jalur kereta api Petak Padang sampai Bengkulu. Nah itu tuh pantainya tuh bagus banget pantainya, laut Jawa. Oh iya, tadi admin udah bilang ya, penerapan jalur kereta api dekat pantai ini juga mau ada di Petak Padang sampai Bengkulu. Jalur dekat pantai ini juga nggak hanya di Indonesia, kayaknya yang setahu admin itu ada di Jepang, di jalur mana itu Izumo kayaknya, kok Izumo, Izukyu. Sama jalur di Malaysia ya, di Kinabalu itu dekat pantai. Tapi kedua jalur di Jepang sama di Malaysia ini itu single track semua. Kalau ini kan udah double track. Sama di mana itu, di Siberia, di Rusia juga ada jalur dekat pantai. Jadi nggak hanya di Indonesia aja ya. Oke, ini karena udah lepas dari pantai, tinggal rawa-rawanya doang. Kita lanjut sampai Weleri. Sebelah kanan kita bisa menikmati indahnya Gunung Sumbing, Sindoro sama Gunung Prau. Itu yang sebelah sana, yang gunungnya itu panjang, itu adalah Gunung Prau, yang mirip perahu ya, kebalik. Dan itu adalah Gunung Sindoro. Dan sebelah sana adalah Gunung Sumbing. Tadi kan pemandangannya cuma Gunung Slamet doang. Nah kali ini pemandangan Jawa Tengah itu tak ada duanya ya ternyata. Indah banget. Bonus paket lengkap ini mah. Ada terus juga di sana ada jembatan Kaliputo. Tuh, sangat indah. Sangat indah mah pokoknya. Nah, terus di sana juga ada Gunung Merbabu di sana. Tapi ini nggak bisa di zoom. Nah, di sana juga ada Gunung Merbabu. Yang kelihatan ya nantilah. Gunung Merbabu itu
gunung yang kelihatan di Semarang juga ya, kelihatan di sini juga kelihatan. Gunung Merbabu. Nanti ya kita lihat gunungnya, karena ini belum kelihatan Gunung Merbabunya. Nah tuh ada lul kok malah backlight. Nah tuh ada Gunung Perahu di sebelah sana, ada Gunung Perahu, ada Gunung Sindoro, ada Gunung Sumbing. Gunung Sumbingnya ketutup bukit yang di depan ini ya. Mana Gunung Merbabu? Itu yang di sebelah sana itu gunung apa ya? Admin juga belum tahu. Gunung Slamet deh. Kurang tahu juga ya. Musuh deket banget jaraknya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita Oke. Kita memasuki stasiun Wuleri. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati, kami informasi adalah akses kereta pintu keluar berada di sebelah kanan dari Kereta api Menoreh. kedatangan kereta. Selamat Ya, datang sebelah di sana ada kereta api stasiun Menoreh. Wuleri. Nah ini dia ya stasiun Wulerinya nih. Oke, di sebelah kanan ini adalah kereta api Menoreh. Kereta api Menoreh yang jurusannya itu dari stasiun Semarang Tawang menuju tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Stasiun Wuleri ini udah ada kanopinya seperti stasiun Pemalang lah. Dulu kan belum ada kanopinya. Kira stasiun Wuleri ini ada di Semarang, ternyata bukan. Dan di sebelah sana ada Gunung Sumbing. Gunung Sumbing, sebelah sana ada Gunung Sindoro. Ketutupan rumah ya. Bagus banget pokoknya pemandangannya. Di sini tuh admin bilang itu tak ada duanya. Nah di perlintasan Wuleri ini tuh ada pasar ya. Pasar dekat rel kereta. Semoga sih dipindahkan ya pasarnya menuju tempat yang aman. Soalnya ini tempat nggak aman. Ini perlintasan sebidangnya. Tuh. Tadi kan perlintasan kecil. Tuh, itu dia ya Gunung Merbabu. Tuh. Kalau nggak ada awannya di Gunung Merbabu itu biasanya cerah banget, kelihatan Gunung Merapinya. Jadi kan Gunung Merapi itu kan biasanya kelihatan di Magelang atau nggak di Jogja, bisa kelihatan di sini juga. Tapi itu tuh ya tuh pemandangan tak terkalahkan. Itu adalah pemandangan 3 gunung atau 6 gunung lah. Satunya Gunung Merapi tapi nggak kelihatan. Gunung Merapinya ada di baliknya Gunung Merbabu. Tuh Gunung Sumbingnya tuh bagus banget lah pokoknya bagus, tidak ada duanya pemandangan Jateng ini. Tidak selalunya sawah terus, tapi ada juga yang indah-indah. Tidak selamanya juga sawah terus ya. Nah pantai terus, gunung juga ada. Paket lengkap lah pokoknya kalau di Jawa Tengah.
kan, ada sawah, paket lengkap mah pokoknya di Jawa Tengah ini. Itu entah admin kurang tahu itu gunung apa. Yang katanya sih Gunung Ungaran, tapi admin kurang tahu betul itu Gunung Ungaran atau enggak. Soalnya admin lihat Gunung Ungaran itu enggak, bentuknya itu bukan kayak gitu. Ini admin lagi beruntung ya, karena admin mendapatkan beberapa gunung yang admin videokan, seperti yang admin bilang Gunung Merbabu yang ada di sebelah sana tuh. Ini sebenarnya jauh loh, bener jauh banget, ada di Salatiga. Terus juga biasanya di belakangnya Gunung Merbabu itu ada Gunung Merapi, itu juga biasanya kalau cerah banget itu biasanya kelihatan ya. Tapi ini kayaknya udah cerah yang maksimal ya, mungkin karena di daerah Magelang atau di daerah Jogja itu sendiri lagi berawan, jadi ya kayaknya Gunung Merapinya nggak kelihatan. Kereta api Kamandaka akan tiba di stasiun Semarang Poncol ya, dan admin turun di sini aja karena juga agak susah sih kalau mau ke Semarang Tawang, karena stasiun Semarang Tawang itu letaknya kurang strategis karena di kota tua. Nah ini dia ya, depo Semarang Poncol. Ini deponya ini, kalau ini depo Gerubong ya, kalau depo kereta ada di sebelah sana. Nah sedang terparkirkan itu kereta apa ya, admin kurang tahu, apakah itu kereta api Tawang Jaya, kurang tahu admin itu. Kayaknya sih mirip Tawang Jaya ya. Kalau yang ini tuh dulu dipakai sama kereta Serayu. Pada pukul 9:11 kereta api Kamandaka tiba di stasiun Semarang Poncol. Oke, kita telah tiba di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Semarang Poncol. Stasiunnya seperti ini ya. Bangunannya agak baru. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan berikan share ke teman-temanmu. Dan jangan lupa kunjungi situs duniaserba.transportasi.com karena admin akan mengupdate situs itu dalam sebagai bentuk aktivitas saja, dan semoga bermanfaat dan siap.